Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illallah. Lahu ma fis samawati wasi'a kursiyyuhus samawati. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya Allah, bersihkan diri kami dari sifat dengki dan selamatkan dari para pendengki. Cabutlah pada diri kami keinginan berbuat maksiat, apalagi berbuat zalim. Selamatkan keluarga kami, daerah kami, negeri kami dari kemaksiatan dan kezaliman. Al-Falaq wan Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasat. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, Ayanda Kiai Abdul Hakam, Ai Fadil Dr. Murad, semua guru-guru, alim ulama yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah. Ayahanda Fadli, Dinda Febi, Kanda Solehan, semua ayah bunda, wabil khusus Ayahanda Helmi. Allahu Akbar walillahil hamd. Insya Allah duha ini di hari Jumat ini semua kita dalam berkah Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwah billah, hidup kita tidak lama di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Allah sudah vonis mati setiap kita sebelum kehadiran kita di muka bumi ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap kita sudah ditentukan jadwal kematian. Wa makana li nafsin an tamuta
illa biiznillahi kitaban muajjala. Tidaklah setiap jiwa kecuali telah ditentukan jadwal kematiannya. Sungguh dunia yang sebentar ini tidak ada apa-apanya dibandingkan keadaan di akhirat. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat. Walaupun sebentar di dunia ini, tapi menentukan keadaan kita di akhirat. Sebentar, tapi risikonya besar. Sebentar, tanggung jawabnya besar di akhirat. Baby, Arifin yakin kenapa sampai Ayanda Helmi bangun masjid indah ini. Karena orientasinya akhirat. Allahu Akbar. Karena itu mereka yang menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ingin berjumpa dengan Allah dan ingin selamat di akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik di muka bumi ini. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang ingin berjumpa dengan Allah. Yang ingin rahmat Allah. Yang ingin ampunan Allah. Yang ingin hidayah Allah. Yang ingin berkah Allah. Yang ingin surganya Allah. Karena itulah mereka banyak berzikir kepada Allah. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat itulah menjadi energi ihya'us sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap lafaz zikir mendekatkan diri dia kepada Allah. Maka Al-Quran pun akan hidup pada dirinya. Setiap solawat menghidupkan sunnah Nabi. Maka amaliyah sunnah Nabi pelan-pelan akan dihidupkan Allah di hatinya. Karena itu, waktu sebentar di dunia ini tidak akan disia-siakan oleh hamba Allah yang ingin berjumpa dengan Allah dan ingin selamat di akhirat. Amaliyah Rasulullah SAW setiap hari. Apa yang Rasul lakukan setiap hari? Yang pertama, beliau memulai hari dengan sholat malam. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, amalan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Da'bus salihin, tradisinya orang-orang saleh. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Selama dia jaga salat malam, dijamin kemuliaannya. Mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Ayanda Fadli, penikmat salat malam itu dimuliakan oleh Allah. Allah yang muliakan dia. Al-Karim, Maha Mulia, memuliakan hambanya yang salat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Dengarkan dengan iman. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, surgaku, takut dengan nerakaku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Apakah sama hamba yang mengenalku dengan yang tidak? Dikunci dengan kalimat yang indah. Sesungguhnya hanya hamba yang mengenalku, yang mencintaiku, yang merindukan perjumpaan denganku, merekalah yang mengingatku di tengah malam.
min ibadihil mustafa. Penikmat salat malam adalah hamba pilihan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharikum yastaghfirun. Karakter orang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam. Dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Al-Furqan ayat 64. Orang-orang beriman itu senang begadang malam. Ngapain begadang? Senang sekali. Tentu sesuatu yang sangat menyenangkan. Senang begadang malam. Menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Sujadaw wa qiyama. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza qama 'abdi nisfal lail, fakabbarani," bila hambaku bangun di tengah malam, lalu mereka menghadapku, kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, fa innahu da'ani, sungguh hambaku itu memanggilku. Fa'anzaltu ilal ardi, aku turun ke langit bumi. Allah mendekat kepada hamba. Abdi, hambaku. Abdi, pilihanku. Abdi, kekasihku. Ma tatlubu minni. Apa yang kau minta dariku? Hal min sa'ilin, adakah masalah yang ingin tunjukkan jalan keluarnya? Fautia, aku tunjukkan jalan keluar baginya. Hal min du'ain, ada yang berdoa? Turunnya surah Ghafir Al-Mu'min ayat 60. Udu'uni astajib lakum, itu tengah malam. Berdoalah kalian, pasti ku ijabah. Allahu Akbar. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun? Faghfirullah, pasti ku ampuni. Ini rahasia. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayu doain asma ya Rasulullah, kapan doa sangat didengar oleh Allah? Allah dengar semua doa, tapi ada doa yang sangat didengar oleh Allah. Jawfal lail wa dzalika kullal lail, doa di tengah malam, dan itu selalu terjadi di setiap malam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayanda Fadli, kemarin Anda menyampaikan 4 peristiwa istimewa dalam satu waktu. 1, tengah malam, jawfal lail, waktu utama. 2, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah tahajud. 3, posisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba, hamba dengan Allah saat sujud. 4, doa yang paling utama, seutama-utama doa, walillahi asma'ul husna fad'u biha. Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki nama al-asma'ul husna, berdoalah. Bisa dibayangkan, Pebi, tengah malam, sholat malam, saat sujud, dia baca al-asma'ul husna. Allah. Inilah amalan para aulia-aulia Allah. Nabi Muhammad SAW, teladan kita menyambut hari dengan sholat malam. Apa kata Ibnu Qayyim? Nisful jannah. Penikmat sholat malam, separuh surga dia dapat. Sudah selesai urusan dunia dia. Allah yang selesaikan dia. Allah beri 4 bagi penikmat sholat malam di dunia. Yang pertama, az-zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Arifin ulang, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia, urusan keluarga,
urusan rezeki, urusan negara. Makanya kalau pemimpin penikmat salat malam, selesai negara ini. Wakil rakyat penikmat salat malam, selesai. Karena pikirannya dalam hidayah Allah. Muhtada. Kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Yang kedua, as-sahlu. Allah mudahkan dalam setiap kesulitannya. Ada, tapi banyak kemudahan. 3, qanaah. Penikmat salat malam itu, dia tinggalkan bumi ini. Dia melangit tengah malam. Berarti dunia sudah nggak penting bagi dia. Dia diberi kekayaan hati yang luar biasa. Yang keempat, atat dunya wa hiya ragimah. Yang orang kejar-kejar dunia, dunia datang menghampirinya. Allahu Akbar. Menikmat salat malam. Inilah awal seorang mukmin menteladani Rasulullah SAW. Maka Maulid Nabi mengingatkan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi utama dengan salat malam. Mata belum melihat dunia, kaki belum melangkah kemana-mana, bergerak untuk menuju Allah lebih dahulu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dibimbing oleh malaikat Jibril. Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia, menurunkan Al-Quranul Karim. Innahu la-Quranun Karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bacaan yang mulia. Diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril jadi mulia karena Al-Quran. Turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjadi mulia. Diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia. Diturunkan malam di bulan Ramadan, malam itu menjadi mulia, Lailatul Qadar. Maka kemuliaan setiap kita tergantung sikap kita kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi al-akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum, memuliakan satu kaum, merendahkan satu kaum. Bagaimana sikap mereka kepada Al-Quran. Karena itu, jangan pernah keluar rumah kecuali sudah baca Al-Quran. Karena kedudukan kita di hadapan Allah, dunia, apalagi di akhirat, bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi ayah Fadli, karena dulu di pesantren diajarkan, sampai sekarang terbiasa, tidak pernah keluar rumah, bahkan kamar. Jadi kalau sudah keluar kamar, berarti sudah baca Al-Quran. Jadi mata belum melihat dunia, melihat Al-Quran lebih dahulu. Maka langkah hidup kita dalam hidayah Allah. Orang yang banyak baca Al-Quran, lisannya tajam. Kalau dia berdoa, doanya mustajab. Karena lisannya banyak wirid Al-Quran. Yang ketiga, apa amalan Nabi Muhammad SAW? Selalu berjamaah di masjid. Selalu. Dan inilah amalia utama. Allah yang mengundang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang paham takbir, Allah Jalla Jalaluh, Lafzul Jalalah, Akbar, disebut tafdil. Allahu Akbar. Maka semuanya menjadi kecil. Ngantuk, lelah. Kita terngopoh-ngopoh menuju Allah. Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan yang diundang adalah hamba yang beriman.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang bersyahadat, yang Tuhannya Allah, yang Nabinya Muhammad SAW. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dengarkan undangan Allah melalui suara muadzin. Ayo salat. Ayo menuju Allah. Ayo meraih falah. Falah itu Dinda Febi, kesuksesan dunia akhirat. Falah tuflihun. Kalau sudah bahasa Quran, kau akan menang. Kalau sudah bahasa falah, menang dunia akhirat. Dunia sukses, akhirat sukses. Falah. Orang kalau gemar berjamaah, hidupnya lihat. Belum di akhirat, di dunia dia diberkahi oleh Allah. Barokna haulahu. Kalau seorang hamba senang selalu berjamaah di masjid, dimulai di waktu subuh, siapa yang mengitari dia diberkahi oleh Allah. Apa rezekinya? Apa rumah tangganya? Apa jabatannya? Apa ilmunya? Apa popularitasnya? Apa saja yang Allah amanahkan pada diri dia diberkahi oleh Allah. Berkah itu membuat dia dekat pada Allah. Jabatan, dia tambah dekat sama Allah. Kasih ilmu, tambah dekat pada Allah. Kasih popularitas, jadi dekat sama Allah. Kasih harta, jadi dekat sama Allah. Siapa yang mengitarinya? Kalau dia seorang anak, ayahnya berkah. Ibunya berkah. Seorang ayah ibu, anaknya berkah. Suami, istrinya berkah. Allahu Akbar. Dan hanya orang beriman yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya hamba yang beriman yang memakmurkan rumah Allah kepada Allah hari akhirat. Maka itu Rasulullah SAW bersabda, Inna asqalas shalah alal munafikin salatul isya wa salatul fajr jama'atan law ya'lamu ma fihima la atauhuma law habwa. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Seandainya mereka mengetahui fadail keutamaan berjamaah subuh di masjid, lau habwa, merangkak pun mereka akan ke masjid. Karena itu sahabat Nabi SAW berkata, Arafnal munafiqina fajran. Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayah, bunda, semakin banyak kita melangkah ke masjid, semakin kita menjaga undangan Allah kita penuhi, maka sebanyak itulah permintaan kita dikabulkan oleh Allah. Idza amilta ma urid, a'taituka ma turid. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah, aku mau melakukan apa yang kamu mau. Yang keempat, Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat duha. Rizqun jariun, penjaga duha diberi rezeki oleh Allah. Rezeki bukan hanya duit. Keluarga bahagia rezeki. Suami soleh rezeki. Istri solehah rezeki. Anak soleh rezeki. Kita hari ini berada di rumah Allah yang Allah ilhamkan kepada ayah dan Helmi keluarga membangun rumah Allah, itu rezeki. Ilham membangun masjid ini rezeki. Dinda Febi mengadakan maulid Nabi, ilham dari Allah, itu rezeki. Arifin
diperkenankan Allah hadir hari ini. Karena dakwah adalah dakwah. Dakwah itu obat. Mengajar itu obat. Guru Arifin sakit, ngajar Allah sembuhkan. Dakwah. Dakwah. Ini rezeki. Rezeki tidak hanya duit. Tapi apa yang membuat kita dekat sama Allah. Menjadi jalan dekat pada Allah. Itu adalah rezeki. Kehadiran semua kita di sini. Rezeki. Apalagi setelah mendengar ini. Kita tidak pernah meninggalkan lagi sholat malam. Membaca Quran tidak pernah keluar rumah kecuali baca Quran. Selalu berjamaah di masjid. Selalu menjaga sholat duha. Itu rezeki besar dari majelis ini. Karena Dinda Febi, sebaik-baik majelis adalah selesai majelis itu. Semua yang hadir semakin dekat sama Allah. Semakin cinta sama Nabi Muhammad SAW. Sepulang ada amaliyah yang nyata. Itulah sebaik-baik majelis. Membuat dia mudah menangis karena Allah. Kemudian amaliyah yang kelima. Selalu menjaga wudu. La yuhafidul wudu ilal mu'minun. Tidak ada yang serius menjaga wudu kecuali orang yang benar-benar beriman. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Siapa itu mutatahhirin? Orang yang diantara yang menjaga wudunya. Batal wudu. Batal wudu. Batal wudu lagi dia. Batal dia gelisah. Begitu wudu dia senang. Dan kalau Allah sudah mencintai berwudu, malaikat mencintai. Kanda solehan. Kenapa Arifin sering WA abang? Jaga wudu. Ini rahasianya. Malaikat tidak berhenti mendoakan hamba Allah yang menjaga wudunya. Doanya dua. Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia. Ampuni dia, sayangi dia. Ampuni dia, sayangi dia. Ampuni dia, sayangi dia. Hatta yubtil wudu. Sampai wudunya batal. Sampai wudunya batal. Siapa yang gak pengen dapat doa malaikat? Allah. Bangun jam 11 malam. Batal. Wudu lagi. Terbangun lagi jam 12. Batal. Wudu lagi. Terbangun lagi 12:30. Wudu lagi. Bangun jam 2. Mandi. Salat malam. Nikmat. Dan kita berdoa. Insya Allah meninggal dalam keadaan berwudu. Man syabba alai syai'in syabba alai. Mata nas ya'isuhum. Manusia meninggal berdasarkan kebiasaannya. Almarhum ayah kandung Arifin sebelum meninggal terbangun beliau berwudu. Lalu Arifin membimbing ayah 10 menit sampai wafat. Arifin bimbing ayah kandung. La ilaha illallah abah. La ilaha illallah. Menghadap kiblat. Selesai sholat malam jam 2. Allahu Akbar. Meninggal indah dalam keadaan menghadap kiblat. Berwudu. Dibimbing oleh anak kandung. Itu wasiat abah sebelum wafat. Nah, nanti kalau abah wafat bimbing ya nak. Allahu Akbar. Abah dalam keadaan berwudu. Salat malam selesai. Walau 2 rakaat. Kemudian menghadap kiblat. Allah. Manusia meninggal sesuai dengan harapan dan kebiasaannya. Mas Febi, almarhum Haji Ahadiyat itu Bapin Merah PDAM Pejompongan Jakarta Pusat. Hobinya setiap habis subuh setengah jam membaca Al-Quran. Meninggal ya dalam keadaan duduk pegang Al-Quran. Subuh Jumat. Pak Jamal muadzin
23 tahun. Meninggalnya pas qomat sholat subuh. Jatuh beliau. Allahu Akbar. Mertua kandung. Mertua dari istri Arifin. Mertua dari istri pertama. Kapolres nggak boleh. Bupati boleh. Ini beliau, ya Allah, kayak sinetron. Beliau bilang, ini malam apa? Malam Jumat. Jam berapa? Jam 10. Kumpulkan semua guru-guru. Ini mertua. Buya Jamanwari, ulama besar Aceh yang punya 6.000 santri. Kumpul guru-guru senior, keluarga kumpul. Beliau menyampaikan wasiat. Lalu baca Yasin, kemudian sholawat. Lalu beliau menyampaikan 4 wasiat. Kuburan di sini, ini yang memimpin, ini yang imam sholat mayit. Lalu beliau menghadap kiblat. Pamit. Jam 11 lewat 12 menit. Menghadap Allah. Malam Jumat. Mertua. Begitu pula mertua yang kedua. Ya, meninggalnya malam Jumat juga. Ini ada ipar di sini. Mana Nazmi? Oh, tuh. Ikut kakak ipar. Dari istri yang kedua. Subhanallah. Meninggalnya malam Jumat. Arifin yang mandiin. Bersih. Indah. Karena kebiasaan sholat malam ke masjid. Pilih kain hasanin. Orang kalau senang subuh ke masjid, dijamin meninggal husnul khatimah. Kemudian, biasakan selalu berzikir, berselawat setiap kesempatan. Jadikan dunia ini majelis zikir. Jangan banyak bicara yang gak penting. Banyak zikir. Banyak salawat. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Coba Ayanda Fadli habis maghrib, isya, duduk di pojok masjid. Lakukan itu. Sampai maghrib, sampai isya. Itu tubuh cinta sama Nabi Muhammad. Tubuh kangen. Arifin yakin. Kalau dilakukan tengah malam. Kita bangun sholat malam. Habis tahajud, istighfar. Sebelum istighfar, salawat 1000 kali. Air mata berlinang. Akan rindu. Ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin ketemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Sebelum tidur, salawat banyak-banyak. Pegang tasbih. Salawat banyak-banyak. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah SAW. Ini uhibbuka ya Allah. Ini uhibbu Rasulullah. Aku cinta engkau ya Allah. Aku cinta Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah SAW. Fokus, kosongkan pikiran, kecuali hanya Allah pada Rasul. Sebelum tidur. Tidak mungkin bertemu Nabi kalau kita nggak rindu sama Nabi. Kerinduan kepada Nabi membuat kita menghidupkan sunnah Nabi. Lalu banyak sholawat sama Nabi. Itulah keindahan paling indah dalam hidup. Maka jadikan dunia ini majelis zikir, majelis sholawat. Nanti diiringi doa. Allahumma ighfir umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma arham umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur umat Nabi Muhammad SAW. Diiringi doa. Ya Allah, rahmati umat Nabi Muhammad. Ampuni umat Nabi Muhammad. Tolong umat Nabi Muhammad. Angkat kesulitan umat Nabi Muhammad.
Ayanda Fadri, Dinda Febi, ini doa orang-orang beriman, terutama orang-orang yang menjadi pemimpin. Doanya ini. Doakan umat Nabi Muhammad. Kita jadi sayang. Sayang semuanya dengan doa ini. Ayanda Fadli kalau membaca, Allahumma ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Kita jadi sayang sama umat. Ayah menatap ini bukan menatap biasa lagi. Ini adalah umat Nabi Muhammad. Ini polisi umat Nabi Muhammad. Ini tentara umat Nabi Muhammad. Ini pemuda Pancasila umat. Ini Satpol PP umat Nabi Muhammad. Orang miskin, ini umat Nabi Muhammad. Begitu mereka ada kesulitan, ya Allah, umat Nabi Muhammad dalam kesulitan. Jadi sayang kita sama umat. Sayang. Tumbuh rahmat di hati kita. Yang terakhir, sedekah. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ditolong karena menolong para du'afa, orang-orang susah di sekitar kalian. Ketahuilah, nanti di hari kiamat, fakir miskin, du'afa, yatim piatu, mereka menjadi sultan, menjadi raja di surga karena kesabarannya menghadapi kesulitan hidup. Maka fakir miskin, yatim piatu, du'afa yang masuk surga ini, Allah perintahkan, hei penguasa surga, cari siapa yang menolong kamu di dunia. Siapa yang berikan suapan makan pada kamu. Siapa yang ngasih pakaian kamu. Siapa yang menolong dari kesulitan kamu. Cari mereka. Bawa mereka ke surga. Hanya soal waktu. Makanya jangan jahat. Jangan kasar. Jangan buruk sangka pada mereka yang susah. Mereka lahan kita menuju surganya Allah. Sayangi mereka. Tatap mereka dengan rahmat kasih sayang. Mereka adalah ujian Allah untuk kita. Dan Allah melihat kita bagaimana sikap kita kepada mereka. Kita sayangi mereka. Allah turunkan rahmat untuk kita. Wallah bi'aunil abdi makana al-abdu bi'auni akhi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Al-Fatihah. Iya kan berdua ya. Hadirkan hati. Ini hari Jumat. Doa sangat mustajab. Satu doa diijabah, semuanya diijabah oleh Allah. Angkat semua tangan. Allah malu tidak mengijabah hambanya yang menadahkan tangan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala-galanya. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha menatap, Engkau Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun kecuali semua dalam pengetahuan-Mu. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Kami telah menghinakan diri kami dengan banyak berbuat zalim. Mulut dari berdusta, ghibah, fitnah, sumpah serapah. Mata melihat aurat yang bukan hak kami. Telinga yang tidak terjaga. Tangan perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan perbuatan dosa besar. Ya Allah, kami mohon di hari Jumat yang mulia ini, rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa. Hingga Engkau mewafatkan kami.
Ya Allah, rahmati ampuni pula dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil al-kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustad'afin fi Palestina, fi Afghan, fi Irak, fi Suria, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi kulli makan, fi kulli zaman, waj'alna minal mujahidin fi sabili. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, yang menghidupkan kami, sebentar lagi Kau akan mewafatkan kami. Angkat semua tangan. Ya Allah, kami mohon, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah Namirah ini ya Allah, seluruh jamaah zikir ya Allah, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan taubat yang telah Kau terima, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Allah. Kau bimbing di akhir hayat kami mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi ya Allah Lamongan tercinta ini, berkahi Lamongan tercinta ini dengan para pemimpin, wakil rakyat dan rakyat yang bertakwa kepadamu. Berkahi Indonesia, hadirkan untuk kami pemimpin yang taat kepadamu, pemimpin yang mengajak kami taat kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillah. Kita baca 3 Al-Fatihah khusus buat Dinda Febi, diberi kekuatan amanah oleh Allah, polisi, TNI, semuanya soleh, solehah. Al-Fatihah. Iya karena berdua, iya karena yang kedua, pilpres damai, aman, hingga terpilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang soleh, yang amanah, yang tepat janji, yang mencintai rakyat, dicintai rakyat. Al-Fatihah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, Arifin minta
Mohon keikhlasan, doakan Arifin kembali sehat walafiat. Alhamdulillah, ini baru dinyatakan dokter sembuh di 2 minggu yang lalu. Jadi sekarang dalam tahap penyembuhan, lebih sehat lagi. Insya Allah semakin sehat afiat di jalan Allah. Semua yang sakit Allah sembuhkan. Kemudian di luar Pak Bupati ada madu azikra. Ibu-ibu pilih beli madu atau di madu. Ini madu usaha pesantren. Berkah, didoakan santri. Mudah-mudahan yang minum madu azikra sehat walafiat. Allahu akbar walillahil hamd. Ini karunia Allah. Mestinya menurut dokter akan lama sembuhnya. Ternyata hanya 2 bulan 3 hari. Lebih cepat Allah sembuhkan. Yang mengobati Profesor Dr. Amir Syah. Apa kata beliau? Ustadz Arifin, 16 tahun saya jadi dokter. Baru kali ini 2 bulan 3 hari Allah bersihkan Ustadz dari sakit ini. Ini pengalaman saya. Ini karunia Allah. Arif bilang, ini karena banyak doa. Dan diantaranya mengamalkan sunnah Nabi. Setiap bangun tidur, minum madu dan minyak zaitun. Setiap begitu tahu sakit, ditingkatkan madunya 3 sendok, minyak zaitunnya 3 sendok. Setiap bangun tidur. Jadi bangun jam 2, sebelum mandi, madu, minyak zaitun. Alaikum bidawain. Hendaklah kau berobat dengan 2 obat. Madu dan baca Al-Quran. Itu obat. Alhamdulillah. Ini karunia Allah. Karunia Allah. Makasih ya Allah. Ada madunya di luar. Juga ada jikro kuat. Jikro kuat itu khusus bagi yang sudah berkeluarga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berkah. Kita baca Al-Fatihah, yang sakit Allah sembuhkan semua. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah Dinda Febi, Ayanda Fadli, Dr. Murad, Arifin pamit langsung menuju kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan semuanya dalam berkah Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Uhibbukum billah. Arifin sayang semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.